Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Sahila, kelas 5B Teknik Informatika Politeknik Purbaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang malicious code atau biasa disebut dengan malcode. Apa itu malicious code? Malicious code adalah kode jahat atau perusak, biasa disingkat dengan malcode, yang didefinisikan sebagai semua macam program, makro atau skrip yang dapat dieksekusi dan dibuat dengan tujuan untuk merusak sistem komputer. Dahulu digunakan istilah malware atau malicious software yang ditunjukkan untuk malcode, tetapi istilah ini terlalu lemah dan sempit sehingga email palsu atau bohong yang notabene bukan software tidak dapat dimasukkan dalam golongan ini. Oleh karena itu digunakan istilah malcode, bukan malware. Malicious code dapat berupa trojan, spyware, adware, worm, time bomb atau logical bomb, spyware, dan juga virus. Berikut saya akan jelaskan secara singkat. Yang pertama yaitu trojan. Trojan yaitu suatu program yang disisipkan tanpa sepengetahuan si pemilik komputer, kemudian aktif sehingga komputer dapat dikendalikan dari jarak jauh. Pada umumnya, trojan dibawa oleh utility program lain. Yang kedua yaitu stealware. Stealware merupakan ancaman yang berfungsi untuk mencari data dari komputer dengan menanamkan dirinya sendiri pada komputer korban melalui internet. Stealware tersembunyi di dalam web dan dapat diunduh secara gratis yang kemudian aktif di perangkat korban. Yang ketiga yaitu adware. Adware adalah iklan atau suatu produk layanan dari sebuah situs atau aplikasi yang dirancang dengan suatu skrip khusus melalui halaman web dan memungkinkan dapat berjalan otomatis. Adware umumnya akan muncul saat kita mengakses situs tertentu. Yang keempat yaitu worm. Worm merupakan program komputer yang dapat menggandakan dirinya sendiri dalam sistem komputer dengan memanfaatkan jaringan internet. Worm memanfaatkan celah keamanan yang terbuka atau biasa disebut dengan vulnerability. Yang kelima yaitu time bomb atau logical bomb. Time bomb atau logical bomb adalah program jahat yang menempel pada komputer agar memeriksa suatu kumpulan kondisi di sistem. Cara kerja logical bomb yaitu menempel pada suatu program resmi yang diset meledak dalam kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu spyware. Spyware merupakan program tersembunyi yang berfungsi mengirim informasi mengenai komputer yang terinfeksi melalui komunikasi internet ke si pembuat spyware. Biasanya spyware otomatis terinstal di komputer akibat mengunduh software tertentu. Yang terakhir yaitu virus. Virus merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Virus pertama kali muncul pada tahun 1981 di Texas. Virus dapat menyebar melalui disket media storage, jaringan, internet, software freeware, shareware, atau bahkan bajakan, dan juga attachment pada email. Berikut merupakan cara untuk mengatasi virus. Yang pertama yaitu dengan menginstal ulang OS, tetapi semua file software dan lain-lain harus diinstal kembali karena registrasinya sudah terhapus. Yang kedua yaitu dengan menggunakan software antivirus seperti Smartaf, Avira, Avicii, dan juga Kaspersky. Apa yang menjadi motivasi seseorang dalam menciptakan malicious code? Ada 3 motivasi seseorang menciptakan malcode. Yang pertama yaitu keuntungan komersial. Melalui malcode, seseorang dapat memanipulasi finansial seseorang, bahkan mencuri uang seseorang. Dan dari segi keuangan ini juga, penyerang dapat melakukan tindakan pemerasan terhadap korbannya. Yang kedua yaitu protes. Di era sekarang, bentuk protes tidaklah harus dalam bentuk demonstrasi, tetapi
Protes juga dapat dilakukan melalui teknologi. Penyerang akan membuat malware yang memiliki informasi bahwa ada seseorang yang tidak setuju akan pengambilan keputusan yang dibuat. Yang ketiga yaitu terorisme. Kegiatan terorisme menggunakan malware sebagai pengerusakan dengan meneror negara lain akan keamanan informasi rahasianya. Biasanya bertujuan untuk mengukur sejauh mana kekuatan suatu negara dalam mempertahankan integritasnya. Berikut merupakan cara mengatasi malicious code. Yang pertama, gunakan program antivirus yang baik pada workstation, server, dan juga gateway internet. 2. Sebaiknya selalu mengupdate program antivirus dan database virus. Yang ketiga, biasakan para user untuk tidak membuka attachment email atau file apapun dari floppy sebelum 100% yakin jika attachment atau file tersebut bersih. Yang keempat, pastikan kebijakan keamanan Anda up to date. Mengingat marak dan bahayanya akan malicious code, kita perlu menetapkan security policy berkaitan dengan malware dengan cara berkonsultasi dengan para incident handler. Seorang senior manajemen dari sebuah organisasi harus membuat security policy guna melindungi sistem dari malware. Membuat prosedur pelaporan insiden yang disebabkan malware, seorang incident handler harus membuat prosedur yang mudah dan sesuai dengan user dalam hal membuat report yang berkaitan dengan malware. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.